Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum kesatu termodinamika. Apa sih yang akan kita pelajari tentang hukum kesatu termodinamika ini? Sebelum kita lanjut pada hukum kesatu termodinamika ini, kakak akan ingatkan kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai teori kinetik gas. Saat kita belajar tentang teori kinetik gas, kita sudah mengenal tentang konsep energi dalam. Ya, apa itu konsep energi dalam? Energi dalam. Di sini energi dalam ini apa? Jadi konsep energi dalam yang dipengaruhi oleh suhu. Ini adalah energi dalam suatu gas yang dipengaruhi oleh suhu. Dipengaruhi suhu. Karena dipengaruhi oleh suhu, maka energi dalam gas ini dinamakan energi termal, sama dengan energi termal. Kita udah belajar tentang konsep energi dalam yang dipengaruhi oleh suhu, maka karena energi dalam ini dipengaruhi oleh suhu, maka dia disebut dengan energi termal. Ketika suhu bertambah, energi dalam suatu gas juga bertambah. Jadi, karena dipengaruhi oleh suhu, maka semakin meningkatnya suhu, maka energi dalamnya meningkat. Nah, kira-kira karena apa? Kenapa energi dalamnya meningkat? Karena sudah sebelumnya kita sudah pelajari, karena semakin panas, karena semakin meningkat suhunya, maka gerakan partikel-partikel gas di dalamnya itu semakin cepat sehingga bertumbukan dengan dinding dan dengan sesamanya sehingga energinya makin besar. Nah, kakak tampilkan lagi nih. Jika suatu gas nih, suatu gas ini ya, yang biru ini dengan volume tetap dipanaskan, maka suhu gas ini bertambah. Jadi jangan kita melihat gambar yang sebelah kanan ini. Anggap saja ini. Nah, ini panaskan. Ini jangan dilihat yang di kanan. Jika suatu gas dengan volume tetap dipanaskan, maka otomatis suhu gas ini bertambah. Karena ini tetap nih ada gas di sini yang menumbuk. Nih ada banyak gas ini menumbuk dinding tabung dan menumbuk piston. Maka otomatis suhunya akan bertambah. Nah, ini gas. Suhunya bertambah. Akibat kenaikan suhu ini, molekul gas bergerak lebih cepat yang mengakibatkan tumbukan antara molekul dengan dinding lebih banyak. Nah, kan tadi kan kita sudah panasi ya. Kita sudah panasi, maka ini akibatnya apa? Maka gas ini bergerak lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Sehingga menumbuk dinding-dinding tabung ini dan piston ini. Karena tumbukan ini menyebabkan tekanannya akan bertambah. Selain tekanan bertambah, apa akibatnya? Tekanan P ini bertambah. P-nya akan bertambah dan apa lagi? Energi kinetik gas juga meningkat. Dan energi kinetik, energi kinetik gas meningkat. Kenapa meningkat energi kinetiknya? Nah, karena kecepatan gas ini semakin cepat menumbuk dinding-dinding dan piston ini, maka energi kinetiknya otomatis akan meningkat juga. Nah, di sini mengerti maksud kakak? Meningkat. Dengan pertambahan energi kinetik ini, maka energi dalam gas juga bertambah. Karena energi kinetiknya meningkat, maka U-nya juga meningkat. Nah, U ini akan meningkat juga. Nah, akan naik juga. Kemudian, untuk menaikkan suhu gas, sehingga mempunyai suhu tertentu, diperlukan sejumlah kalor. Tadi kan untuk meningkatkan bagaimana kan
cara meningkatkan suhunya ini? Maka diberikanlah dia panas atau kalor. Jika sejumlah kalor ditambah pada sistem atau gas ini diberikan kalor, maka energi kalor akan digunakan untuk melakukan usaha. Nah, sehingga dia akan bergerak gini, nih pistonnya akan bergerak. Kemudian setelah itu, jumlah kalor yang diterima sistem digunakan untuk menambah energi dalam sistem dan untuk melakukan usaha. Pemberian kalor pada suatu sistem akan menambah energi dalam sistem. Jadi, saat kita memberikan panas atau kalor kepada sistem ini, pada gas ini, maka energi kalor itu akan meningkat. Energinya akan meningkat. Nah, energi kinetiknya akan meningkat sehingga energi dalamnya juga meningkat. Dan ini digunakan untuk melakukan usaha sehingga akan menjadi ini. Berpindahlah dia piston ini. Artinya sistem ini melakukan usaha terhadap lingkungan. Karena volume 2 lebih besar dari volume 1. Setelah itu, berapakah banyak kalor ini? Nah, banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan energi dalam. Dan untuk melakukan usaha, besarnya segini. Jadi, berapakah besar kalor itu? Maka, besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan energi dalam sama dengan di dalam ditambah dengan W, usaha. Jadi, jumlah kalor yang ditambahkan adalah perubahan energi dalam pada sistem itu. Jadi kan dia awalnya punya energi dalam nih. Setelah dipanasi, meningkat energi dalamnya. Jadi, ini adalah perubahannya dari yang meningkat dikurangi keadaan awalnya gitu. Jadi, ini adalah perubahan energi dari dalam ditambah usahanya gitu. Kemudian, inilah sebenarnya rumus dari hukum satu termodinamika. Nah, persamaan ini merupakan hukum satu termodinamika yang digunakan apabila sistem menerima kalor dari lingkungan. Hukum satu termodinamika ketika sistem menerima kalor dari lingkungan. Apa tadi adik-adik? Bahwa Q sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Inilah bunyinya. Ketika sistem itu atau gas itu diberikan kalor. Kemudian Q ini ada tandanya Q akan positif ketika sistem menerima kalor dari lingkungan. Jadi Q ini akan bernilai positif ketika sistem menerima kalor dari lingkungan. Kemudian Q ini juga bisa bernilai negatif ketika sistem memberikan kalor pada lingkungan. Nah, inilah bedanya. Jadi, Q ini bisa positif dan Q ini bisa negatif. Nah, Q positif ketika sistem menerima kalor dari lingkungan dan Q negatif ketika sistem memberikan kalor pada lingkungan. Inilah bunyi hukum termodinamika. Jadi, termodinamika itu, nah ini positif. Kalau Q positif, maka W positif. Q positif, Q positif, maka W positif juga. Jika Q negatif, maka W negatif juga. Bunyi hukum termodinamika. Nah, berdasarkan persamaan di atas, maka perubahan energi dalam, maka delta U sama dengan
Q minus W. Inilah bunyi dari hukum termodinamika, di mana Q sama dengan delta U ditambah W. Q akan bernilai positif ketika sistem menerima kalor dari lingkungan dan Q bernilai negatif ketika sistem memberikan kalor pada lingkungan. Nah, jika Q positif maka W positif, jika Q negatif maka W negatif. Untuk pertemuan kali ini, kakak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.